Provinsi NTT yang dikepung gempa potensial. Nah, seperti apa informasi selengkapnya pagi ini kami sudah terhubung bersama dengan Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang bersama Pak Margiono. Ya, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon. Halo, selamat pagi Pak Margiono. Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman semua. Ya, kabar baik Pak ya? Alhamdulillah baik Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Margiono. Ya, Pak Margiono, kita ke topik wawancara kita ini terkait dengan Provinsi NTT yang dikepung gempa potensial begitu Pak Margiono ya. Yep. Oke, ini informasi ini Pak Margiono sampaikan dalam acara apa Pak Margiono? Dalam acara penguatan jurnalistik tahan gempa bumi. Penguatan jurnalistik dalam acara workshop jurnalistik tanggap bencana Pak. Oke, dan terkait dengan topik kita ini, NTT dikepung gempa potensial, ini bisa dijelaskan dulu nih Pak Margiono, ini seperti apa sih maksudnya? Maksudnya gini Pak, ya, secara tektonik itu wilayah Provinsi NTT itu memiliki beberapa sumber pembangkit gempa bumi dan tsunami di wilayah NTT ini. Kalau menurut kami dari BMKG ada sekitar 8 lokasi atau sesar yang pembangkit sumber gempa bumi di NTT ini. Okay. Pertama wilayah Flores itu ada namanya Polres Back Atlas, busur muka belakang dari wilayah utara Pulau Flores atau lebatnya di daerah Laut Flores itu, yang memanjang dari Pulau Wetar sampai Bali gitu Pak. Okay. Yang kedua ada Sesar Semau, Sawu, Timur Sumba Strip Slab, Bondowatu Fault, Sape Strip Slab, dan terakhir yang ditemukan pada tahun 2021 sesar yang terbaru adalah sesar Cala Utoa yang memicu adanya gempa bumi tanggal 14 Desember 2021 kekuatannya sekitar 7,4. Oke. Jadi ini cukup banyak ya Pak Margiono ya yang ada di NTT begitu ya? Ya, selain ada sumber-sumber itu, ada beberapa sesar-sesar lokal yang belum diberikan nama Pak. Sesar lokal misalnya seperti di daerah kemarin di daerah gempa bumi di Kabupaten Kupang itu kemarin juga kita bisa memberikan namanya gitu. Oke. Itu sesar baru lagi ya itu ya? Secara sudah lama Pak, cuman kan kita harus meneliti juga di situ. Oke. Meneliti beberapa alat dengan data-data yang banyak, apakah di situ bukan sesar baru atau efek daripada Timur Fault. Oke. Dan ini memang beberapa waktu ke belakang ini sering begitu ya terjadi gempa, bukan hanya di NTT, cuman di hampir di beberapa wilayah di Indonesia begitu Pak Margiono ya. Betul sekali Pak. Memang kalau wilayah Indonesia memang sebetulnya kan banyak wilayah Indonesia sebetulnya tuh ada 3 lempeng yang mengaruhi wilayah gempa bumi di Indonesia. Satu ada lempeng Indo-Australia yang ada di wilayah selatan Indonesia, kemudian bagian barat ada lempeng Asia, kemudian wilayah selatan itu ada wilayah utara ada Pasifik. Selain itu di daerah pulau-pulau Indonesia banyak sekali yang adanya sesar-sesar yang aktif di Indonesia ini. Oke. Dan beberapa ada di NTT begitu ya, ada sesar-sesar yang ini potensi bahayanya seperti apa sih Pak Margiono? Potensi bahaya sih kalau yang Back Atlas itu yang utara di wilayah utara Flores itu atau di laut itu memang potensinya hampir seperti kejadian tahun 1992 12 Desember 1992 itu potensinya bisa muncul tsunami. Kemudian para peneliti juga di wilayah
Barat Daya di wilayah Sumba Bawah Daya itu ada potensi yang ke arah Pulau Sumba itu daerah Provinsi NTB itu sampai di Sumba Barat Daya itu potensi ada namanya Sumba Megatrust itu ya potensinya menimbulkan tsunami juga. Kemudian ada beberapa lokasi yang banyak juga menimbulkan gempa-gempa darat, misalnya di Alor, darat juga pernah juga terjadi. Dan di Kupang sendiri di wilayah Pulau Timur ada daerah salah satunya di daerah Kabupaten Kupang itu potensinya. Oke. Dan ini bisa diprediksi tidak oleh BMKG kalau misalnya dengan adanya potensi-potensi ini kemudian nanti kalau ada gempa bumi begitu Pak? Jadi intinya gini Pak, kita hidup di daerah yang memang mau tak mau kita hidup di daerah yang berpotensi adanya gempa bumi dan tsunami. Kita sudah tahu, jadi masyarakat tidak perlu panik atau seperti apa, tetap waspada, tetap jalankan aktivitas seperti biasa. Jangan percaya dengan informasi-informasi hoax tentang gempa bumi dan tsunami. Karena sampai saat ini belum ada ilmu dan teknologi yang dapat memprediksi kapan gempa bumi itu terjadi, baik kekuatannya maupun dengan lokasinya di mana dan waktunya kapan kita tidak tahu. Sampai saat ini belum ada informasi seperti itu. Ada ilmu dan teknologi yang dapat memprediksi seperti itu. Cuman yang perlu masyarakat tahu bahwa carilah informasi yang paling benar, yang valid, yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk memberikan informasi adalah BMKG dan instansi terkait yang selalu mendapat informasi dari BMKG, misalnya dari BPD, TNI, Polri dan lain-lain. Jadi yang perlu dilakukan masyarakat dan pemerintah daerah sering-seringlah melakukan sosialisasi dan mitigasi tentang gempa bumi dan tsunami. Karena ya kita memang sudah hidup di atas wilayah yang rawan terhadap gempa bumi dan tsunami. Yang perlu dilakukan adalah selain kita harus kalau kita punya biaya bikin bangunan tahan gempa, mungkin kalau kita tinggal di pesisir, mungkin kita membuat rumah jangan terlalu dekat pantai gitu. Mungkin ya seperti itu dan lainnya ini. Kalau itu nggak bisa ya mungkin pemerintah melakukan mitigasi, sosialisasi tentang gempa bumi dan tsunami dan mitigasi tentang bagaimana caranya melakukan menyelamatkan diri jika terjadi gempa bumi dan tsunami. Baik. Dan kalau peringatan dini tsunami itu yang bisa dilakukan oleh BMKG ya, yang bisa diberikan begitu informasinya ya. Selama ini BMKG memberikan informasi gempa itu setelah terjadi gempa. Selama 3 menit kita langsung memberikan informasi gempa bumi kepada seluruh masyarakat baik melalui aplikasi info BMKG, website BMKG, SMS dan lain-lain. Kemudian yang kedua informasi tentang peringatan dini tsunami dan perlu masyarakat ketahui bahwa peringatan dini tsunami itu dikeluarkan setelah gempa bumi itu terjadi. Beberapa menit gempa bumi terjadi, kemudian kita analisa bahwa gempa tersebut menimbulkan tsunami, baru kami memberikan peringatan dini tsunami. Jadi kalau ada informasi tentang nanti malam kah, besok kah, lusa kah, bulan depan kah ada informasi dari broadcast, dari media sosial dan lain-lain bahwa nanti malam akan terjadi tsunami, kami pastikan bahwa itu adalah hoax. Jadi pastikan informasi yang didapat dari sumber yang terpercaya begitu Pak Margiono ya. Betul, informasi terpercaya dari BMKG dan instansi terkait yang selama ini berkecimpung dalam kebencanaan. Pak Margiono, untuk di NTT sendiri alat deteksi tsunami ini sudah ada begitu ya? Sebetulnya deteksi tsunami dengan alat gempa bumi sama Pak. Kalau sensor-sensor kita, sensor gempa bumi ada sekitar 31 lokasi, sekitar hampir 36 sampai 37 di NTT ya, yang tersebar dari Pulau Sabu sampai terakhir di Alor dan Labuan Bajo dan Pulau Komodo. Sedangkan Sirine sendiri sudah ada 3 lokasi, yang 2 di Labuan Bajo, tepatnya di Puncak Waringin, di Pelabuhan dan
di halaman Keuskupan Kabupaten Indi, Oke. Maumere. Maumere. Selain itu kita juga memberikan wiring receive system atau peralatan display tentang WRS yang tersebar di seluruh hampir sebagian besar BPBD yang ada di NTT ini. Oke. Baik. Nanti ada penambahan lagi atau seperti apa nih Pak untuk lebih maksimal begitu? Kalau itu tergantung Pak, tergantung program dari pusat kalau penambahan sensor. Jadi kami hanya dengan jumlah sensor yang 36 sudah cukup, itu sudah cukup bagi kami untuk memberikan analisa tentang gempa bumi dan tsunami. Oke, baik. Yang menurut informasi ada yang sekarang sering ada instansi kan BNPB akan memasang 6 sirine tsunami di wilayah Labuan Bajo dan Kabupaten Alor. Okay. Yang informasi yang kami terima bahwa BNPB akan tahun ini akan memasang 6 sirine di Labuan Bajo dan 6 lokasi di Alor. Oke, baik. Kalau di ND sendiri sudah ada ya beberapa alat yang dipasang Pak Margiono ya? Kalau di ND itu kita punya ada 2 lokasi di daerah ND, itu ada sensor gempa dan ada 2 lokasi tempatnya di mana namanya kemudian ND tidak jauh dari kota ND. Kemudian ada namanya alat WRS itu yang memberikan setiap 24 jam real time memberikan informasi tentang gempa bumi dan tsunami di kantor BPBD Kabupaten Indi. Oke. Kami sudah punya. Baik, Pak Margiono, terakhir nih himbauannya untuk masyarakat di wilayah NTT nih yang memang tinggalnya ini memang dengan sudah di lokasi atau di daerah yang memang rawan begitu dengan bencana karena ring of fire begitu Pak Margiono ya. Pertama, dengan ada informasi ini masyarakat tidak perlu panik. Tetap tidak perlu panik, tetap jalankan aktivitas seperti biasa saja. Yang kedua, kalau saran kami kepada pemerintah adalah sering-seringlah melakukan sosialisasi gempa bumi dan tsunami dan sering-seringlah melakukan kegiatan mitigasi kebencanaan, terutama mitigasi kebencanaan tentang gempa bumi dan tsunami. Itu saja, dan pastikan mendapat informasi dari sumber yang terpercaya dari BMKG atau instansi terkait yang selalu mendapat informasi dari BMKG. Oke, Pak Margiono, terima kasih informasinya untuk RRI ND pagi ini. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk kita semua untuk lebih waspada begitu ya. Ya, siap. Terima kasih kembali Bapak. Salam buat masyarakat ND. Siap. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar, demikian wawancara kami bersama dengan Pak Margiono ya dari Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang yang sudah menyampaikan tadi bahwa memang ini NTT dikelilingi oleh dikepung oleh gempa potensial dan ini memang karena wilayah NTT ini lokasinya areanya ini memang karena masuk dalam garis ring of fire begitu dan tapi disampaikan juga ini bahwa masyarakat tidak perlu panik begitu ya, mitigasi bencana ini yang perlu ditingkatkan agar kita bisa meminimalisir begitu ya korban ataupun kejadian-kejadian yang tidak diinginkan pendengar. Kami selanjutnya nanti masih akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda pendengar di Forata pagi ini Pro 1 RRI ND pendengar. Setelah ini kami coba nanti menghubungi reporter kami Rovinus Wula yang akan menyampaikan informasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Pahlawan begitu ya.